Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur pada Allah, pada hari ini kita kembali berkumpul atas izin Allah, atas kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir di tempat yang penuh dengan keberkahan ini dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka silaturahmi, dalam rangka ta'abbud ilallah. Mudah-mudahan hadirnya kita, kumpulnya kita di sini mendapatkan ganjaran yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu dunia, ilmu akhirat. Begitu pula mari kita sampaikan salawat teriring salam kita, kehariban kita, junjungan kita, Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu sekalian yang saya hormati dan yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita membaca Al-Qur'an terlebih dahulu ya, kita akan mempelajari tentang fikih. Yang pada saat sekarang ini akan kita pelajari tentang pasal menerangkan air. Dan Al-Quran yang akan kita baca bersama-sama yaitu masih surat Yusuf ya. Sekarang kita baca ayat yang ke 76, 77, 78, 79 sampai 80. Nah, itulah ayat yang akan kita baca bersama-sama nanti ya. Dan sekaligus nanti akan kita artikan juga. Maka dari itulah ya, di sini sedikit fikih mengenai air ya. Jadi air dapat dipakai untuk bersuci, ada 7 perkara, Bu. Di air yang dapat digunakan untuk bersuci ya. Artinya bersuci buat mandi, buat wudu ya. Terus buat apa lagi? Minum ya. Nah, air yang dapat dipakai untuk bersuci ada 7 perkara, Bu. Yang pertama air hujan. Jadi air hujan bisa buat mandi, bisa juga buat wudu ya. Jadi kalau ibu misalnya nggak ada air ya, tiba-tiba hujan, belum mandi, udah mandi bayar hujan, ibu ya. Iya. Kalau misalnya wudu juga nggak ada, airnya nggak cukup, tiba-tiba hujan, udah air hujan pakai buat wudu. Yang kedua air laut, Bu. Air laut juga bisa pakai wudu, bisa juga buat mandi bersuci. Yang ketiga air sungai ya. Air sungai juga bisa buat wudu, bisa juga buat mandi suci. Yang keempat air sumur ya, air sumur. Yang kelima air sumber. Air sumber artinya air sumber mata air. Yang keenam air embun ya, air embun juga bisa buat bersuci. Nah, yang ketujuh air salju ya, atau air es ya, air es bisa juga buat berwudu dan mandi. Nah, itu 7 macam air yang bisa digunakan untuk bersuci. Ada 7 macam. Pertama air hujan ya, kedua air laut, ketiga air sungai, keempat air sumur,
kelima air sumber, yang keenam air embun, yang ketujuh air salju. Jadi air aqua, air pit nggak masuk Bu ya. Air aqua, air pit nggak masuk ya. Nah, air aqua dan air pit ini termasuk di dalam air sumber ya, air dari mata air. Ya, kalau ibu mau mandi ya beli aja air aqua atau air pit ya, 2 galon 3 galon. Iya, sayang. Kalau misalnya terpaksa tidak ada iya. Nah, air embun tuh, air embun Bu, air embun. Nggak ada embun sekarang mah ya. Iya, sekarang mah susah. Ya, tuh. Nah, itu 7 macam air ya. Kemudian ke-7 macam ini dibagi menjadi 4 bagi. Jadi 7 macam tadi dibagi 4 bagian Bu. Yang pertama air yang suci pada zatnya, air itu ya, dan menyucikan, yakni dapat menghasilkan sahnya wudu dan mandi. Juga tidak makruh mempergunakannya air tersebut. Maka air yang semacam ini disebut air yang mutlak, Ibu ya. Jadi kalau ditanya air mutlak adalah air yang suci pada asalnya, suci pada bentuknya, ya, suci pada warnanya, ya. Jadi semuanya betul-betul mutlak, ya, betul-betul mutlak, ya. Nah, kalau air sungai sekarang bisa nggak Bu dikatakan air mutlak? Hah? Iya, ya, airnya sudah tercemar, ya, air setu, ya, bisa nggak tuh sekarang udah dikatakan air mutlak? Tidak. Iya, sama baik ya. Nah, jadi air yang mutlak itu artinya air yang suci pada zatnya, ya, pada zatnya, artinya zatnya, bentuknya, sifatnya, ya, warnanya, betul-betul warna asli airnya, ya, bening, bening, udah gitu nggak tercemar, nggak tercampur najis, ya, artinya betul-betul air itu ya suci, mensucikan. Jadi air tersebut disebut air mutlak. Yang kedua air suci dan mensucikan tetapi makruh digunakan, ya, makruh, yaitu air yang panas oleh sinar matahari. Boleh digunakan untuk bersuci. Air yang panas karena ya terkena sinar matahari. Itu biasanya air di atas toren. Ya. Air di atas lagi kita mau wudu, ya, waktu zuhur airnya panas. Iya, itu suci, bisa digunakan, tapi hukumnya makruh. Hukumnya makruh, boleh digunakan, suci, tetapi makruh hukumnya, makruh, ya, yaitu air panas oleh sinar matahari. Air yang semacam ini disebut air musyammas, ya, air mutlak, air yang suci dan mensucikan. Nah, air musammas, air yang terkena sinar matahari, ya, menyebabkan panas. Kalau air yang dimendidihin udah ketahuan, ya, air dimasak mendidihin itu bukannya makruh lagi tuh mah, ya, iya, rawan dipakai, iya, boleh dipakai buat tapi dicampur air dingin supaya jadi air anget, gitu Bu ya. Nah, kemudian yang ketiga air suci pada zatnya, airnya suci pada zatnya air tersebut tapi tidak mensucikan, ya, suci pada zatnya artinya air tersebut betul-betul dari sumber, misalnya ngumpulin air dari sumber di kolam, Bu ya, di kolam, tapi menyucikan, ya, yakni tidak sah dipakai bersuci, artinya tidak cukup digunakan, misalnya air segayung, ya, tidak cukup untuk berwudu, atau ya air sepanci, air sepanci, yang artinya cukup di sini sesuai untuk takaran
bersuci. Biasanya sebutnya 2 kulah. Ya, 2 kul. Ukuran kolamnya 50 kali 60. Berapa ya? Apa 25 kali 60 gitu ukurannya, ya. Jadi air yang tidak cukup yakni tidak sah dipakai bersuci. Air semacam ini disebut air mustakmal. Air yang telah dipakai, yakni air yang telah dipakai untuk bersuci, ya. Jadi pada zatnya suci tapi tidak cukup untuk bersuci. Tidak cukup atau air yang sudah terkena masukan sesuatu, kemasukan tangan, ya. Airnya nggak cukup untuk bersuci, dimasukkan tangan, itu namanya air yang sudah terpakai, disebut air mustakmal, ya. Kemudian yang keempat, air yang terkena najis yang tidak ada 2 kulah. Ya, kalaupun ada 2 kulah tapi berubah olehnya zatnya itu najis, maka air semacam ini dinamakan air mutanajis. Tunggu ya. Yang dinamakan air 2 kulah itu kira-kira 500 kati, 500 liter ya. Kalau ditakar ya cara Baghdadi ya di negeri kita kira-kira 12 kaleng. Jadi 12 liter. 12 liter. Kalau galon berapa liter tuh? Berapa? 16 cukup ya. Cukup buat mandi, cukup buat wudu. Ya udah kalau misalnya air kagak ada, lampu lagi mati, yang turun kagak ada, ya ada di dispenser air, udah buat wudu bae. Cukup ya, cukup. Nah itu Bu. Jadi air itu yang 7 macam itu terbagi pertama air mutlak, kedua air musammas, ketiga air mustakmal, dan yang keempat air mutanajis. Ya Bu ya. Nah ini air. Jadi insya Allah air yang dapat bersuci, dapat digunakan untuk bersuci 7 macam. Ingat tuh Bu ya. Berarti air sirup, ya, air teh, ya, tidak masuk. Tidak masuk. Kemudian air apa lagi Bu? Air kopi. Ya mungkin baik begitu ya. Mungkin baik gitu kalau kagak ada, sampai kagak adanya kan gitu Bu ya. Iya, tapi tidak untuk bersuci, bisa diminum. Ya, kopi bisa diminum, teh bisa diminum, tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Jadi air yang digunakan untuk bersuci dan mensucikan ada 7 macam. Nah 7 macam itu terbagi mutlak, musammas, mustakmal, najis. Sudah paham Bu ya? Iya, paham gak Bu? Nah jadi kalau kita wudu jangan sampai bekas wudunya netes lagi yang kita dadangin. Itu namanya air mustakmal. Ya, kita kumur nih, nadangin air lagi, nah kemudian jatuh lagi ke tadangan. Nah itu nggak boleh, ya namanya air mustakmal, ya air yang sudah terpakai, ya bukan najis bukan, ya tapi hukumnya Nah itu ya, jadi air yang sudah, arti kita wudhu nih, mau nadangin jatuh yang dari sini nih, ya dari tetesan, itu namanya ya air mustakmal. Makanya kalau misalnya begini caranya, nah kan gitu ya diangkat. Iya bukan nunduk baik, ya ada yang nunduk baik begitu ya. Gitu Bu ya.